Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari anime Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Sukakumo no Senju Kenja. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Soto Nichan. Setelah dari dungeon, mereka ke guild petualang untuk menjual kepala ularnya. Setelahnya, saat mereka pulang, Matias merasakan aura iblis di kerajaan dan terdapat dua iblis. Matias menyuruh Alma dan Luri untuk melawan iblis yang lemah, dan Matias menghadapi iblis yang kuat. Karena hasilnya sudah jelas, kita persingkat saja yang mana Matias berhasil mengalahkan iblis kuat. Lalu Alma dan Luri berhasil juga mengalahkan iblis lemah. Kemudian karena banyaknya warga yang melihat itu, Matias yang mengalahkan iblis diketahui raja lagi, dan dirinya serta rekannya diberikan hadiah lagi oleh raja. Tak lama dari itu Matias merasakan kalau ada iblis yang menguping pembicaraan mereka, yang kemudian Matias menyerang iblis itu seperti santet. Saat menghancurkan sihir iblis yang mengintip tadi, Matias merasakan sesuatu yang berada di jarak 348 km arah barat dan 4425 km arah utara istana ini. Tempat itu merupakan tempat sebuah desa yang dulunya dihancurkan oleh para iblis. Lalu Matias berencana berkunjung ke sana. Namun jarak segitu sangatlah jauh. Kemudian Matias pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu terdapat seekor naga hitam Iris. Naga itulah yang dulunya Matias kalahkan, dan Matias ingin menggunakan Iris sebagai kereta mereka. Setelahnya Iris terbangun dan mengusir Matias karena tempat itu adalah wilayahnya. Saat Iris menyerang, Matias mematahkan sihirnya yang membuat Iris terkejut. Kemudian Matias berkata menggunakan bahasa naga yang membuat Iris tambah terkejut. Lalu Iris bertanya apakah Matias mengenal Gaius. Lantas Matias menjawab kalau dirinya lah Gaius. Seketika Iris pun tunduk dan meminta maaf kepada Matias. Kemudian Matias meminta Iris untuk mengantar dirinya dan rekannya ke suatu tempat, dan tidak mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Alma dan Luri. Lalu Iris pun berkenalan dengan Alma dan Luri. Tak lama kemudian berangkatlah mereka. Singkatnya, sampailah mereka ke tempat tujuan yang kemudian Matias membunuh satu iblis. Di sana masih terdapat dua iblis yang bersembunyi. Namun iblis itu menyembunyikan wujudnya. Bukan Matias kalau tidak bisa melihat para iblis itu. Lalu Matias menghancurkan sihir iblis itu. Lalu nampaklah wujud mereka. Kemudian Matias bertarung melawan iblis. Sementara itu Alma memanah si iblis, yang mana panah itu dapat menghambat sihir para iblis dan membuat tubuh mereka kaku. Karena terpojok, iblis menggunakan sihir Atrosivi, sebuah mantra yang digunakan oleh iblis saat mereka terdesak. Namun setelah menggunakan itu mereka akan mati. Lalu Alma memanah jidat iblis itu, yang kemudian si iblis tewas. Kemudian Matias menyuruh Alma dan Luri menunggu di dekat Iris karena dirinya akan melawan iblis satunya lagi. Tak lama dari itu bertarunglah mereka. Namun hasilnya sangatlah jelas, yang mana kemenangan diperoleh oleh Matias. Saat mengalahkan si iblis terdapat sebuah pilar yang mengaliri sihir ke seluruh penjuru dunia, dan para iblis berencana memanggil monster dalam jumlah yang sangat besar untuk menyerang ibu kota kerajaan. Namun berkat ledakan tadi, kekuatan sihir di sana sudah tersebar dan membuat lokasi pemanggilan berpindah sekitar 10 km dari ibu kota kerajaan. Lalu mereka pulang untuk membicarakan rencana yang Matias buat. Setelah sampai, Matias menyuruh Iris berubah ke wujud manusia terlebih dahulu. Kemudian jadilah Iris seorang wanita. Setelahnya, Matias menemui Edward untuk memasukkan Iris ke dalam akademi. Namun sebelum masuk, Edward berkata kalau Iris harus ikut tes terlebih dahulu. Hari tes ujian pun dimulai. Awal tes Iris melawan Guil yang pernah melawan Matias sebelumnya. Karena Iris pertama kali menggunakan tubuh manusia, Iris sangatlah kacau. Namun kekuatannya sangat menggila. Singkatnya, Iris diterima akademi secara paksa karena semua tes yang diberikan sangatlah kacau.
Setelahnya berpindah ke mereka yang berada di dungeon. Mereka di sana untuk mengumpulkan material untuk bahan pembuatan pelindung kerajaan sambil tempat berlatih bagi Iris. Singkatnya, mereka telah berhasil mengumpulkan beberapa material. Kemudian mereka melakukan mantra pemanggilan monster yang dialiri sihir iris. Karena sihir iris terlalu besar, terpanggillah monster besar yang merupakan seekor naga, yang kemudian terjadi pertarungan antara naga itu melawan Iris. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Iris memenangkan pertarungannya yang dibantu oleh Matthias. Mereka pun mendapatkan batu sihir yang sangat besar. Setelahnya mereka kembali ke akademi yang kemudian kembali melatih Iris. Di sana juga Matthias melatih Luri untuk membuat senjata dan berlatih serangan. Keesokan harinya para siswa dan kelompok Matthias tengah bekerja untuk mempersiapkan dinding pelindung. Saat Matthias tengah bekerja, Alma melapor kalau terdapat aktivitas tidak normal yang mana menandakan kemunculan iblis. Matthias berkesimpulan kalau mereka sedang berhadapan dengan mantra transportasi iblis bernama Megirod. Karena Matthias tengah bekerja, dirinya menyuruh Alma dan Luri menghadapi iblis yang akan datang itu. Lalu berangkatlah mereka. Sesampainya di Megirod, muncullah iblis itu. Sebelum mereka pergi tadi, Matthias telah memberikan pengarahan kepada mereka untuk mengalahkan iblis. Singkatnya, mereka telah mengalahkan iblis itu dan kembali kepada Matthias untuk bertanya langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Kemudian Matthias berkata kalau iblis kemungkinan besar akan muncul di akademi kedua. Karena siswa butuh waktu lama untuk menyiapkan pelindungnya, Matthias menyuruh mereka untuk mengulur waktu demi siswa lainnya. Setelah di sana, muncullah Megirod. Kemudian muncul iblis dan langsung menyerang mereka. Dikira iblis menang, ternyata para siswa terlindung oleh mantra pertahanan dari Matthias. Lalu iblis menyerang lagi dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Para murid lumayan kesulitan menahannya dan sambil menunggu Luri membuat senjata. Setelah Luri selesai, Alma langsung menembak panah buatan Luri yang kemudian mengenai si iblis serta ditambah sihir para siswa hingga iblis itu pun terjatuh. Tak cukup di situ saja, muncul iblis lagi yang lebih kuat dari sebelumnya. Di sana sudah banyak iblis yang berdatangan. Para siswa mulai ketakutan yang kemudian Matthias datang ke sana dan langsung melukai salah satu iblis. Lalu melanjutkan penyerangannya hingga terjadi pertarungan. Lalu para iblis terbunuh dengan mudahnya. Setelahnya Matthias melanjutkan pembuatan pelindungnya yang pada akhirnya pelindung pun telah terpasang. Setelah mengaktifkan pelindungnya, Alma merasakan kekuatan sihir yang besar dari pelindungnya. Perkataan itu disela oleh Iris jika kekuatan besar itu bukan dari pelindungnya melainkan dari monster dan ditambah jumlahnya sangatlah banyak. Monster-monster itu telah terpanggil oleh pilar sihir tadi. Di luar pelindung, Edward serta para siswa tengah bersiap untuk menyambut para monster. Setelah para monster datang yang kemudian mereka langsung menyerang. Saat muncul monster raksasa, Matthias menyerang mereka menggunakan Iris. Setelah monster raksasa kalah, salah satu monster menyerap monster lain agar bertambah kuat dan ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Yang lain sudah ketakutan, Matthias malah memberi makanan kepada monster itu agar bertambah kuat lagi. Monster besar itu bernama Void Eater. Kemudian Matthias mengatakan rencananya kepada rekannya yang kemudian mereka menyerang sesuai rencana. Serangan demi serangan terus dilontarkan oleh Matthias yang pada akhirnya Matthias menyelesaikan pertarungannya. Kematian monster itu membuat para siswa dan penduduk serta raja begitu senang. Keesokan harinya Matthias meminta izin kepada Edward kalau dirinya dan rekannya ingin meninggalkan akademi untuk sementara. Karena mereka atau lebih tepatnya Matthias ingin melakukan pemeriksaan dungeon yang ada di luar ibu kota kerajaan yang bernama Venanaga. Dan mereka pun mendapatkan izin dari Edward. Edward juga berkata kalau Matthias dalam masalah, mintalah bantuan dari dirinya. Setelah percakapan panjang, mereka pun pergi. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Sukakumo no Senju Kenja sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soto Nichan pamit undur diri, Yen.